Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan dibuka dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kepada hambanya yang akan membuka dalam doa, dipersilakan. Umat Tuhan kita satu dalam doa. Tominai lahohi bukusmai. Kembali kami dipertemukan dalam hadirat Tuhan melalui ibadah pendalaman Alkitab untuk belajar kebenaran firman-Mu, khususnya kitab Wahyu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, kami boleh bersekutu dalam hadirat-Mu. Ini kami semuanya, baik para pelayan-Mu yang melayani, seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah, kami mohon berkat pengudusan dan kelayakan daripada-Mu. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang suci dan mulia. Naik kunji toli hap mai. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, segenap roh jiwa tubuh kami dibasuh dan dikuduskan oleh Tuhan. Seluruh sarana prasarana yang kami pakai dalam menopang dan terhubung dalam ibadah ini sampai kepada perangkat alat-alat jaringan, semua diberkati oleh Tuhan. Lalu biar kami boleh bersuka-suka dalam hadirat-Mu, berbakti memuliakan nama-Mu, belajar kebenaran-Mu, dan diberkati oleh-Mu. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba menyusup, mengganggu, mengacau jalannya ibadah dan pelayanan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu perintahkan dan tolak usir dia keluar pergi
hanya ke tempatmu, dan jangan mengganggu kami. Darah Tuhan Yesus berkuasa membungkus dan menguduskan. Netopoli pahupikas naik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu buka ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa, dan mari saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk lamanya. Kita ulang pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan mari saat ini kita persiapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan angkat satu lagu doa. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluan kita. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Naraya naywar halana ralaina shkihibyana lur lahinaska. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, biar kiranya Kau memberkati mereka senantiasa Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka Tuhan Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah orang kaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan, kita telah memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Dan mari saat ini kita akan masuk dalam pendalaman Alkitab. Dan sebelum hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batin. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan kehadirat-Mu.
akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejandamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Kumida alaihi kasnai. Setelah kami memuji-muji namamu, kami memberikan persembahan kami sebagai tanda kasih, tanda syukur dan tanda ibadah kami kepadamu. Sekarang kami rindu belajar kebenaran firman. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu menjadi alat untuk menyuarakan isi hati-Mu, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, seberapa umat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mendapatkan pencerahan, pengetahuan kami bertambah, iman kami bertumbuh, kami mengetahui kebenaran-Mu, dan kami menjadi pelaku kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Pekerjaan iblis kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa sampai deulih kau temekusnai. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk tenang mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali melalui channel ini untuk melanjutkan pelajaran kita, khusus belajar kitab Wahyu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Saya baca dulu ayat ini karena cukup panjang penjelasan dan ada beberapa poin-poin penting yang Tuhan ungkapkan melalui vision ketika Wahyu pasal 4 ayat yang kelima ini diuraikan rahasianya. Demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat yang kelima, terjemahan Bode. Maka keluarlah dari dalam aras itu kilat dan beberapa suara dan guru, dan ada 7 buah pelita berpasang di hadapan aras itu, yaitu ketujuh roh Allah. Nah, pada pertemuan yang lalu, penjelasan ayat ini Tuhan ungkapkan beberapa hal. Rupanya ada hamba-hamba Tuhan yang keliru mencampur adukan firman yang benar dengan filsafat manusia. Seperti apa? Pada pertemuan yang lalu sempat dibahas bagaimana Tuhan melihat ada beberapa kelompok-kelompok orang-orang yang salah mengartikan 4 sat yang hidup. Itulah mereka menganggap bahwa itu Henok, Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan pada pertemuan yang lalu bahwa mereka dianggap seperti gereja yang berbau busuk, seperti Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kuburan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, masih pengungkapan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Penjelasannya saya baca. Jadi tafsiran yang mengatakan bahwa 4 sat yang hidup itu adalah Nabi Henok, Musa, Elia, dan aku, atau Tuhan Yesus, ini adalah tafsiran yang keliru. Tafsiran mereka bahwa ketiga orang Majus adalah Nabi Henok, Musa, dan Elia adalah benar. Inilah yang aku katakan tafsiran Gadara, tafsiran orang gila di Gadara, dan penjelasan tentang peristiwa Tuhan Yesus memulihkan seorang yang kerasukan setan di Gadara dalam Matius pasal 8
ayat yang ke-28 sampai 34. Nah, Tuhan menggambarkan bahwa ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang coba memaksakan menafsirkan Wahyu pasal 4 ayat yang kelima ini. Ada satu pihak mereka bersandar kepada Tuhan, tapi ada satu bahagian di mana mereka bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Lalu Tuhan mengatakan mereka seperti orang gila yang ada di Gadara. Tafsiran Gadara. Saya lanjutkan. Apa sebabnya aku tuduh demikian? Karena mereka menafsir seperti orang yang tiada tahu diri, persis seperti orang gila. Perhatikan orang gila di Gadara. Dia tinggal di kubur-kubur. Kubur itu berlabur atau bercat putih, dan di dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang mati. Tulang-tulang ini berbicara tentang pelajaran yang keliru, pelajaran palsu, dan sesat. Perhatikan, ada beberapa ayat yang Tuhan tunjukkan di sini, dan nanti saudara setelah ibadah ini saudara bisa baca, karena waktu kita begitu terbatas di channel ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 36, Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40, dan Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47. Aku templak ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena berdiri di atas jalan yang salah. Demikian juga bagi hamba-hambaku dari segala gereja sekarang, aku templak melalui pelajaran roh jika berdiri atas jalan pelajaran yang salah. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti ini. Tuhan tidak mau hamba-hamba Tuhan, para pemimpin atau orang-orang yang coba ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, khususnya kita belajar Wahyu pasal 4 ayat yang kelima, ketika mereka memaksakan untuk mengartikan itu dengan kekuatan mereka. Kalau tafsiran-tafsiran mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lalu dipaksakan masuk menjadi penopang dalam khotbah-khotbah kita atau pelayanan kita, saya mau katakan Tuhan anggap ini seperti mereka orang-orang yang memaksakan diri untuk menafsir, seperti orang gila yang ada di Gadara. Saya lanjutkan materi ini. Orang gila di Gadara seringkali hilang ingatan. Kalau sedang hilang ingatan, dia memukul dirinya sendiri dengan batu. Ini aku gambarkan kepada guru-guru besar dari gereja aliran yang mengandalkan pekerjaan Roh Kudus. Walaupun di sini ada penjelasannya, tidak semua. Satu waktu mengajar benar seperti 3 orang Majus, di waktu lain mereka mengajar salah atau pelajaran mereka palsu dan sesat. Seperti tafsiran mereka 4 sat yang hidup dan 4 tiang yang ada di pintu tirai tabernakel pada pintu masuk di ruangan Maha Kudus. Pelajaran mereka itu akhirnya memukul diri mereka sendiri. Tidak ada pertolongan bagi mereka, kecuali mereka cepat-cepat meninggalkan pelajaran salah itu. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu Tuhan mengungkapkan jati dirinya, apa yang dimaksudkan melalui pengungkapan kebenaran firman Tuhan, khususnya Wahyu pasal 4 ayat yang kelima, kita harus berhati-hati. Walaupun mungkin kita pernah mengenyam pendidikan di sekolah ini, di pendidikan ini, di kelompok-kelompok yang belajar firman Tuhan untuk pendalaman kebenaran firman Tuhan, tapi mari kita pakai filter. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya pada waktu kita mengartikan itu, kita menafsirkan, kita mengartikan itu masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan sampai Tuhan mendapati kita seperti orang gila yang ada di Gadara. Tentunya kita tidak mau apa yang kita kerjakan pada akhirnya tidak dihitung oleh Tuhan. Kita mau semua jerih lelah kita, semua perjuangan kita, ketika kita ambil bahagian dalam pelayanan itu semua dicatat dan dihitung oleh Tuhan. Dan ketika kita berdiri di atas panggung penilaian sebentar dan kita katakan, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar, maka kita akan mendengarkan suara, benar, Engkau adalah hambaku. Tidak seperti penjelasan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23, bagaimana Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Untuk itu, saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seberapa saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, mari sampaikan kebenaran ini. Bahwa melalui pengungkapan kebenaran firman Tuhan, vision ini, kita diingatkan agar supaya kita belajar kebenaran firman Tuhan sesungguhnya. Dan apa yang Tuhan ungkapkan, itu kita ajarkan, kita bagikan kepada yang lain. Jangan terlalu memaksakan untuk mengartikan sesuai dengan kemampuan kita, kekuatan kita sendiri. Saya lanjutkan materi ini.
Orang gila di Gadara datang menyembah aku dalam Markus pasal 5 ayat 5. Tetapi penyembahannya adalah penyembahan pura-pura. Ya, kenapa? Sebab orang ini dikuasai oleh roh jahat. Nanti Bapak Ibu Saudara baca cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gadara. Bagaimana ketika Yesus bertanya, siapa namamu? Dia katakan Legion, karena kami banyak. Begitu juga dengan sifat dari sekian banyak hamba-hambaku dan anak-anakku dari gereja ini. Mereka datang menyembah aku, tetapi penyembahan mereka, penyembahan yang pura-pura. Contoh penyembahan pura-pura ialah penyembahan yang ribut, penyembahan yang tidak teratur, seperti pasar, ataupun penyembahan bisu. Jadi Tuhan menjelaskan bagian ini adalah model penyembahan pura-pura. Itu nampak pada gereja-gereja aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus sekarang ini. Walaupun sekali lagi penjelasannya sini tidak semua. Perhatikan orang gila di Gadara. Kalau dia berteriak tidak berketentuan, ini digambarkan pada penyembahan yang tidak berketentuan. Seperti orang gila. Dan bukankah itu banyak terjadi sekarang. Mereka mengaku menyembah Tuhan. Mereka mengaku sedang membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Tetapi apa yang disebutkan tadi, penyembahan yang ribut, penyembahan yang tidak teratur, penyembahan yang tidak terkontrol. Lihatlah seperti pasar, tidak ada yang mengatur. Nah, Tuhan seringkali mendapati penyembahan model seperti itu. Padahal kita tahu ada aturan-aturan main yang Tuhan tentukan ketika kita masuk dalam suasana penyembahan. Ataukah penyembahan bisu? Nanti kita akan lihat pada penjelasan berikut. Penyembahan yang benar harus teratur, tertib, sesuai dengan firman-Ku. Nah, 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 33 di situ memberikan penjelasan tentang bagaimana pola dari penyembahan yang benar. Di mana dalam penyembahan itu akan muncul anugerah-anugerah Roh Kudus seperti mazmur, pengajaran atau nubuatan, penglihatan atau kenyataan, karunia lidah dan karunia lidah yang diterjemahkan. Jadi ini satu indikasi memberikan penjelasan bahwa apakah penyembahan itu benar, apakah penyembahan itu sesuai dengan pola firman Tuhan apabila muncul karunia-karunia. Nah, apa yang disebutkan tadi dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 dan ayat-ayat lanjut, kalau karunia-karunia ini muncul bermanifestasi dalam penyembahan, maka itu tanda bahwa penyembahan itu berkenan kepada Tuhan, atau penyembahan itu adalah penyembahan yang benar. Dalam tempat kami melayani, biasanya pada waktu penyembahan akan muncul suara nubuatan. Lalu saya sebagai hamba Tuhan yang biasa diperbantukan untuk memimpin penyembahan, seringkali mendengarkan kalimat ini pada waktu ada seseorang yang dipakai Tuhan bernubuat. Biasanya ada petikan kalimat dalam nubuatan. Aku berkenan hadir di dalam penyembahanmu karena penyembahanmu berkenan kepadaku. Sebagai hamba Tuhan yang mendengarkan informasi kalimat demikian, itu sudah sungguh merupakan satu kebahagiaan. Kenapa? Sebab saya sebagai hamba Tuhan tahu bahwa ketika terdengar kalimat begitu dalam sebuah nubuatan, itu artinya bahwa penyembahan yang dilakukan itu adalah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara berjemaat saat ini yang mengikuti ibadah ini, mari berdoa banyak kepada Tuhan. Minta supaya karunia-karunia Tuhan bekerja. Minta supaya Tuhan mengungkapkan rahasia penyembahan yang benar. Agar supaya penyembahan kita itu tidak seperti penyembahan orang yang ada di Gadara. Penyembahan yang pura-pura. Penyembahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi penyembahan yang sesuai dengan standar, ukuran, dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Apabila di dalam penyembahan muncul karunia-karunia Roh Kudus. Saya lanjutkan. Kemudian nampak pula pada gereja aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus lainnya, mereka mengadakan penyembahan bisu. Dengan alasan merenungkan firman-Ku, seringkali diam berjam-jam. Penyembahan ini aku benci, karena seakan-akan mereka sangka aku seperti patung. Aku bukan patung, tetapi aku adalah Allah yang hidup dan bersuara di tengah-tengah sidangku melalui Roh-Ku. Jadi kalau saya jelaskan penjelasan pengungkapan ini,
Ada juga aliran-aliran gereja yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus yang memilih pola lain. Kalau tadi penyembahannya yang Tuhan gambarkan seperti penyembahan gadara, penyembahan pura-pura. Seperti apa indikasinya? Ada penyembahan yang ribut, tidak teratur seperti pasar. Nah, kali ini ada juga kelompok aliran-aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus yang memilih pola lain. Apa itu? Penyembahan bisu. Seperti apa penyembahan bisu? Seperti penjelasan yang saya bacakan tadi, bagaimana mereka duduk, kemudian mereka diam berjam-jam dengan alasan merenungkan firman Tuhan. Saya mau sampaikan merenungkan firman Tuhan itu baik dan itu sesuai dengan sesuai dengan pola firman Tuhan. Sebab dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga di situ dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan firman itu benar. Tetapi apabila kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam penyembahan. Ini saatnya medianya adalah media roh yang terhubung. Jadi pada waktu kita merenungkan firman Tuhan itu sudah lewat bagiannya. Sebab berurusan dengan firman Tuhan itu adalah ranahnya jiwa kita. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi pada waktu kita menyembah, dan kalau kita ingin penyembahan kita itu adalah penyembahan yang aktif, penyembahan yang benar sesuai dengan pola Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Menyembah Tuhan di dalam roh yang dikontrol oleh kebenaran, yang diatur oleh kebenaran, sesuai dengan kebenaran. Dan juga penyembahan di dalam kebenaran, sesuai dengan firman, tapi dihidupkan, digerakkan oleh roh. Nah, ini yang seharusnya dicari oleh komunitas-komunitas. Bagaimana kita mengaku menyembah sesuai dengan aturan kebenaran firman Tuhan. Ya, dua hal ini harus paralel. Firman dan Roh Kudus. Apabila penyembahan tidak sesuai dengan dua hal ini, maka saya ingin katakan, jangan sampai Tuhan mengatakan penyembahan kita itu adalah penyembahan seperti orang yang ada di Gadara. Saya lanjutkan materi ini. Penyembahan bisu adalah perkawinan antara firman-Ku yang benar dengan pelajaran semedi. Pelajaran semedi ialah pelajaran bertapa atau ilmu batin. Aku benci penyembahan seperti ini. Aku menghendaki supaya sekarang mereka tinggalkan pelajaran tersebut dan kembali kepada firman-Ku. Perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 12, pasal 13, pasal 14 yang menceritakan tentang rahasia penyembahan ada di dalam ketiga pasal itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya sarankan selesai ibadah ini sebentar, saudara ada waktu bisa baca kemudian dalami. Berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan menguraikan apa makna dari 1 Korintus pasal 12, pasal 13, pasal 14, bagaimana aturan main ketika kita menyembah Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan seperti penyembahan orang merenungkan berdiam diri. Kemudian Tuhan mengatakan, pelajaran ini seperti pelajaran yang mengawinkan antara firman Tuhan dengan pelajaran orang yang sedang bersemedi atau bertapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sekarang ada begitu banyak pola-pola yang mengaku, ada banyak buku-buku yang ditulis, ada banyak hal-hal yang dijelaskan di situ, ada banyak hal-hal yang ditawarkan tentang model penyembahan. Tapi melalui channel ini, saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan sesuatu, bahwa berhati-hati, minta hikmat dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sayang kita semua. Kalau kita rindu mencari kebenaran yang sesungguhnya, maka saya percaya Tuhan akan menuntun kita sehingga kita bertemu dengan pelajaran yang sesungguhnya, dengan orang-orang yang bisa menuntun, membawa kita kepada pengajaran yang sesungguhnya, khususnya rahasia penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Saya lanjutkan materi ini. Selama hidup ketiga nabi ini, Henokh, Musa, Elia, mereka pernah berbuat salah, tetapi aku tidak pernah berbuat salah. Pada waktu ketiga nabi ini datang ke Betlehem menjumpai aku, mereka berbuat satu kesalahan lagi, yakni bertanya tentang aku kepada Raja Herodes, Raja Yehuda. Sedangkan perjalanan mereka dari sebelah timur adalah menunjuk kepada Rohku. Ketiga nabi ini membiarkan iblis bekerja. Mereka hampir tersesat. Untung saja bintang timur itu tetap setia memimpin mereka ke Betlehem. Jadi kalau saya bisa jelaskan sedikit, memang 3 orang Majus dalam buku pengungkapan itu digambarkan seperti Henokh, Musa, dan Elia. Jadi ini hanya penggambaran. Mereka ini orang-orang spesial dalam perjanjian lama yang sangat dihormati oleh orang
orang Israel. Karena kisah hidup mereka, perjuangan mereka, pelayanan mereka, bahkan apa yang mereka tunjukkan adalah satu bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk membawa perubahan bagi orang-orang pada zamannya. Tapi menurut penjelasan rahasia kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan menggambarkan orang Majus itu sama seperti mereka pernah berbuat kesalahan. Sebenarnya ketika mereka meneliti bintang-bintang, mereka mendapati ada satu bintang yang terang, itulah bintang timur. Lalu mereka menarik kesimpulan bahwa ada sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Mereka meneliti, mereka mendapatkan bahwa bintang itu memberikan petunjuk bahwa ada seorang raja yang luar biasa baru lahir. Dan kita tahu bahwa bintang itu menuntun mereka. Tapi dalam buku penjelasan ini dijelaskan bahwa mereka akhirnya bertanya kepada Raja Herodes, dan Tuhan memberitahukan bahwa mereka keliru, sebab Raja Herodes ternyata pura-pura juga hendak datang untuk menyembah bayi Yesus. Jadi kekeliruan yang dilakukan oleh 3 orang Majus ini, 3 nabi ini, Henokh, Musa, dan Elia, dalam penggambarannya, saya mau katakan itu adalah gambaran bahwa ketika ada orang-orang yang menyembahkan Musa, Henokh, Elia, dan Tuhan Yesus itu sejajar, menurut penafsiran mereka itu keliru. Sebab mereka ini manusia yang pernah berbuat kesalahan, sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah berbuat kesalahan. Nah, untungnya Tuhan tidak membiarkan mereka. Ada bintang yang tetap menuntun. Ini juga pelajaran bagi kehidupan kita. Walaupun mungkin kita merasa spesial karena ada banyak kepercayaan yang Tuhan taruh di atas pundak kita. Tapi yang namanya manusia, kita pun tidak pernah luput dari kekurangan kesalahan. Tapi pada waktu kita melakukan kesalahan, tentunya kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan berbelas kasih kembali. Tetap mempercayakan kita tanggung jawab yang Tuhan titip di atas pundak kita. Lalu kita kembali kepada tuntunan bintang timur. Itulah tuntunan daripada Roh Kudus melalui kebenaran yang sesungguhnya. Ketika mereka tiba di Bethlehem, datang sujud menyembah aku dengan membawa persembahan berupa emas, mur, dan kemenyan. Ini berbicara tentang penyerahan sempurna dari tubuh, jiwa, roh. Demikian juga kamu harus berbuat kepadaku. Perhatikan firmanku dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Dan saya ingatkan kita Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, demi kemurahan Allah, aku mengingatkan kepadamu, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebenarnya untuk mendalami Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, sebenarnya di situ kita bisa baca dari Roma pasal 9 sampai Roma pasal 11 bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang doktrin pembenaran. Ada carang-carang asli yang dipatahkan supaya carang zaitun liar itu dicangkokkan. Dan carang zaitun liar itu adalah gambaran tentang kehidupan kita. Bukan umat pilihan Tuhan tadinya, tapi oleh belas kasih Tuhan akhirnya kita dicangkokkan. Makanya dikatakan demi kemurahan Allah. Untuk itu kita yang diselamatkan karena anugerah, karena belas kasih Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mendalami isi hati Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pada waktu kita total untuk Tuhan, belajar mempersembahkan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengungkapkan jati dirinya sehingga kita dibawa kepada pengajaran yang sesungguhnya. Saya tutup khotbah kali ini dengan menyampaikan siapakah Raja Herodes sebenarnya. Dia adalah orang yang bersinah kemudian merampas istri saudaranya Filipus. Dia adalah turunan bangsa Edom yang terakhir, yang sombong. Ini membayangkan hamba-hambaku dari gereja aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Saya hanya baca, saudara, yang bersinah secara rohani dan sombong karena Rohku sudah meninggalkan mereka. Sekali lagi Tuhan ingatkan, walaupun ini tidak semuanya. Jadi Tuhan menggambarkan Herodes ini adalah gambaran tentang hamba-hamba Tuhan, penganjur-penganjur, pemimpin-pemimpin, rohaniawan-rohaniawan yang begitu sombong, tidak mau merendahkan hati untuk tunduk di bawah aturan kebenaran firman Tuhan. Terlalu memaksakan diri, terlalu mengandalkan kekuatannya. Saya ingin katakan, bagaimana nasib dari Raja Herodes? Tentunya kita tidak ingin sebagai pemimpin, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penganjur, sebagai rohaniawan berakhir seperti Raja Herodes. Mari
Kita kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya. Kita hormati kebenaran. Ada pengungkapan rahasia firman Tuhan. Bukan hanya kitab Wahyu. Ada banyak rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang sudah diungkapkan dan sudah dibukukan. Saya ingatkan umat Tuhan, kalau saudara rindu mendalami isi hati Tuhan yang sebenarnya, saudara bisa cari buku-buku tersebut, saudara bisa membacanya, dan saudara praktikkan. Saudara akan lihat hasilnya. Saudara akan bertumbuh dalam kebenaran. Bukan hanya bertumbuh dalam kebenaran, tapi akhirnya mencapai kedewasaan. Dan akhirnya ada satu titik di mana kita mencapai kesempurnaan di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kesempatan lain kita sambung, dan mari umat Tuhan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Saya undang kita berlutut semua dan kita nyanyikan pujian ini. Saya ingatkan kita bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, apabila saudara rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara bisa menyerah bersungguh-sungguh sebentar pada waktu dalam suasana penyembahan. Saudara bisa sebutkan haleluya, haleluya cepat-cepat, dan saudara menyerah sungguh-sungguh. Tanda orang yang hancur hati menyerah itu menangis. Jangan malu menangis, saudara. Lebih bagus saudara menangis sekarang, saudara mencari kepenuhan Roh Kudus, agar supaya saudara tidak tertinggal sebentar pada waktu keangkatan gereja. Ya, mereka yang tertinggal adalah mereka yang tidak diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara bisa pakai bahasa lidah sebentar. Pada waktu kita menyanyi dalam roh, saudara bisa pakai bahasa lidah saudara untuk menyanyi dalam roh, tentunya dengan notasi lagu yang kita nyanyikan. Dan sesudah itu kita bisa terhubung dengan Tuhan melalui roh kita untuk menyembah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Lebih dalam ku menyembah, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama katakan, ku tinggikan, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kepadamu seberapa kebenaran-Mu yang tertabur materaikan di hati kami. Mampukan kami untuk menghidupi, mempraktekannya, agar kami dibawa kepada pertumbuhan pendewasaan dan menuju kepada kesempurnaan. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, rindu hati kami untuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami, biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Pekerjaan iblis kuasa roh jahat mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terlebih delai pun semai. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang rindu penuh dengan Roh Kudus, Engkau pembaptis agung Roh Kudus akan membaptiskan mereka. Ini kami yang siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Kita menyanyi dalam roh. Ranlah skadam, white like midnight sham. Urdai dilam, sailam dodato. Kirat salam, aditrat, syarilam, kotrat, lasambira, kulai ditrala. Samana malawat tangkong madasang sare minalay minikutan na mayakun. Hiri Syodin dalam bota kumbanam baya kun tanalalabat na bisaya patanabakun dari. Haleluya, haleluya. Rito dala poto ni mena manahung kon siri bitalahan tanamaya. Haleluya, haleluya. Urino lori tatsan sana batumin kuna ato di palaya to di hasay. Hamano bato ili kung tatanaman na malawat tanihikot sang law minekot na naman imlay kung sana di walag. Hurala mayanto na manahala yukot sa ni binalay. Mari umat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan ada yang menjadi penonton. Jangan ada yang berdiam diri. Masing-masing bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Rori tada malagmi kung sana binalay. Ulay kun hato ni minik ko to na bator manut sente pinili ko to na mi. Sambara binulor. Irata la patahata na mato kuminiliton kun sinhata na pinagtonda na pala pinikon sa di balay. Glory, hallelujah. Nabato na labahuri na nabatur hata na bato kuminya kun san sa di pinapala bato kun may. Hallelujah, hallelujah. Dame di hota na hambayaw kan san sa di balay. Dame da kuntanay. Dame di manay. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Umat Tuhan, ambil waktu beberapa saat untuk menaikkan doa-doa pribadimu kepada Tuhan. Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Sungguh kita tidak tahu bagaimana berdoa dengan benar. Tapi ketika kita minta tuntunan Roh Tuhan, saudara pakai bahasa roh untuk menceritakan semua isi hatimu kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan menyampaikan secara proporsional, secara sempurna apa yang menjadi kerinduan dan harapanmu. Mari ambil waktu. Haleluya. No si matu kami. Or dia tak beli kun hatu ni kun sai. Ambil dolor kata dapat sai. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Buti sa tapos siya di pagkulay pinukong bedo. Hurdi dalam pato na maangkun sana ba. Haleluya, haleluya. Tuhan dengar doa-doa kami. Ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau sudah tampung dalam kirbat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat.
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, lalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesudah kami menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa pribadi kami memasuk dalam doa syafaat kepadamu untuk berdoa beberapa hal. Kuduskan dan basuh kami, ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kuasa doa bekerja, menghalangi jawabanmu dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan dan tolong dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Teramahuli kesambosmi ketenai. Pertama-tama kami angkat ke atas mesbah Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Bapa, kasihani bangsa kami. Bangsa kami sedang menghadapi pergumulan yang berat Tuhan. Pandemi COVID bersama dengan dampak-dampaknya. Tapi kami percaya Tuhan ada di bangsa ini. Pemerintah kami adalah wakil-Mu Tuhan. Dampingi pemerintah kami. Berikan kekuatan. Tuntun dengan hikmat-Mu. Supaya setiap kebijakan yang dijalankan, program-program yang dibuat, semua dapat membawa pemulihan bagi bangsa ini. Sehingga bangsa kami boleh terbebas dari pandemi COVID dan dampak-dampaknya. Bangsa kami boleh dipulihkan. Bangsa kami boleh dicurahkan hujan pertobatan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami tetap optimis bangsa kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa kami akan memberkati kembali bangsa-bangsa yang ada. Untuk itu berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Oh Tuhan, sebagai Wakil Presiden Kabinet Indonesia Maju, jajaran pemerintahan di setiap tingkatan, dari pusat sampai ke pelosok negeri, Tuhan memberkati, biar mereka boleh bekerja bersama-sama sebaik-baiknya, sehingga Tuhan bangsa kami boleh cepat dipulihkan karena campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terdampak karena COVID, baik yang mungkin terpapar COVID, yang mengalami isolasi mandiri, atau mungkin berada di tempat-tempat penampungan. Oh Tuhan, di tempat-tempat khusus, Tuhan kunjungi mereka, Tuhan sembuhkan mereka, jauhkan dari semua roh maut, jauhkan dari semua hal-hal yang tidak diinginkan, sembuhkan mereka. Dan juga saudara-saudara kami yang mungkin Tuhan Yesus menderita sakit penyakit yang lain, yang ada di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah, atau ada dalam kondisi tubuh yang kurang fit, yang kami sedang mengikuti ibadah ini, kami percaya bahwa kuasa bilur Yesus terlalu mampu menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, oleh iman kami percaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan pekerjaan di keempat penjuru alam. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu, misionaris, para utusan-utusan Injil. Tuhan memberkati dalam memberitakan Injil, mewartakan kasih karunia, keselamatan kepada yang lain. Tuhan urapi dan berkati. Tuhan hibur mereka Tuhan dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Bukakan pintu-pintu pelayanan, cukupi semua keperluan kebutuhan, khususnya mereka yang melayani di tempat-tempat yang beresiko. Tuhan lindungi dan jaga. Biarlah Tuhan urapan Tuhan, otoritas kuasa menyertai, sehingga dalam pelayanan banyak orang diyakinkan untuk datang bertobat kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat kami yang ada dalam sebuah pergumulan harapan kami. Kami berdoa buat umat-Mu Tuhan, memberkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan memberkati dalam pertumbuhan. Tuhan jaga dan lindungi dalam pergaulan. Tuhan bentengi dengan takut akan Tuhan.
supaya mereka selalu menghormati Tuhan, sehingga generasi yang ada sekarang, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan, urapi dan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syafaat kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, saya jemput kita berdiri semua. Kita akan tutup ibadah pendalaman Alkitab saat ini. Kita nyanyikan satu pujian, Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya. Haleluya. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Haleluya. Sebentar setelah ibadah selesai, kalaupun kami harus kembali ke aktivitas kami, seberapa kegiatan yang bisa kami kerjakan, kami percaya kami butuh Tuhan, dan biar Tuhan tetap mendampingi kami, sehingga kami tetap terlindung dalam Tuhan. Kami berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Kapan waktu kami bertemu dalam kasih-Mu, kami boleh berkumpul kembali belajar kebenaran-Mu dan diberkati. Kalau ada pekerjaan iblis, setan, kuasa roh jahat, roh sakit, penyakit, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, kekuatan-kekuatan yang mendatangkan rugi dan celaka, kami ikat semua, kami hancurkan kekuatannya dan kami tolak dari kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa membungkus dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan, mari kita angkat wajah kita, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang bawa anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketiganya memberkati hidupmu, hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, langkah-langkah, dan segala rencana-rencanamu. Mulai malam ini sampai reka fajar, hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali. Sambut dan bawa kita masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Haleluya, semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini, dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.